Presiden Vladimir Putin mengatakan pada hari Jumat bahwa angkatan bersenjata Rusia, yang didukung oleh persenjataan nuklirnya, siap untuk menghadapi agresi apapun, dengan menyatakan di sebuah kamp pemuda pro-Kremlin bahwa negara-negara asing harus memahami, yang terbaik adalah tidak mengacaukannya, bersama kami. Putin mengatakan kepada majelis, di tepi danau dekat Moskow, pengambil alihan Crimea oleh Rusia pada Maret sangat penting untuk menyelamatkan sebagian besar penduduk berbahasa Rusia dari kekerasan pemerintah Ukraina. Dia mengatakan pertempuran yang terus berlanjut di Ukraina Timur, di mana separatis pro-Rusia melancarkan pemberontakan pada April, adalah akibat dari penolakan Kiev untuk berunding. Ukraina, dan pemerintah Barat, menuduh Rusia mengirim pasukan dan baju besi untuk mendukung separatis dalam konflik yang telah menewaskan lebih dari 2.000 orang. Rusia membantah tuduhan itu. Rusia jauh dari terlibat dalam konflik skala besar, katanya di kamp di tepi Danau Seliger. Kami tidak menginginkan itu dan tidak merencanakannya, tapi tentu saja, kita harus selalu siap untuk mengusir agresi apapun terhadap Rusia. Mitra Rusia, harus memahami bahwa sebaiknya jangan main-main dengan kami, kata Putin, yang mengenakan sweater abu-abu dan celana jeans biru muda dengan santai. Alhamdulillah, saya pikir tidak ada yang berpikir untuk melepaskan konflik skala besar dengan Rusia. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa Rusia adalah salah satu kekuatan nuklir terkemuka. Putin berbicara dengan mudah dengan para siswa, banyak di antaranya tampak mengajukan pertanyaan tertulis tentang demografi dan sejarah, di lain waktu dia menerima hadiah atau, sambil tersenyum, mengecilkan pujian mereka. Ketika seorang siswa mengatakan bahwa dia tidak mendengar satupun komentar negatif tentang kepresidenan Putin dari pembicara kamp, dia menjawab dengan senyum bahwa, objektivitas, itu penting. Nada suaranya menjadi gelap ketika berbicara tentang Ukraina, menyalahkan Amerika Serikat dan Uni Eropa atas pemecatan, tidak konstitusional, mantan Presiden Kiev yang didukung Moskow Viktor Yanukovych dan penggantian dengan pemerintah pro-Eropa. Dia mengatakan Ukraina Timur tidak setuju dengan pemecatan Yanukovych dan sekarang menjadi sasaran kekuatan militer kasar, dari pesawat, tank, dan artileri pemerintah. Jika itu adalah nilai-nilai Eropa kontemporer, maka saya sangat kecewa, katanya, membandingkan operasi militer Ukraina di timur negara itu dengan pengepungan Leningrad oleh Nazi pada Perang Dunia Kedua. Desa-desa kecil dan kota-kota besar yang dikelilingi oleh tentara Ukraina yang secara langsung menyerang daerah pemukiman dengan tujuan menghancurkan infrastruktur, sedihnya mengingatkan saya pada peristiwa Perang Dunia Kedua, ketika fasis, penjajah Jerman mengepung kota-kota kita. Perang Rusia-Ukraina telah berlangsung selama berbulan-bulan sekarang, namun entah bagaimana Ukraina masih berhasil mencegah angkatan udara Rusia yang jauh lebih besar dari mencapai superioritas udara. Ukraina hanya mengoperasikan 69 jet tempur dan Rusia memiliki 772 pesawat tempur, ketidakseimbangan proporsi yang cukup besar, menurut Global Firepower. Pada saat yang sama, beberapa orang mungkin melihat ketidakseimbangan numerik ini dan bertanya-tanya berapa banyak dari 772 pesawat tempur Rusia yang berfungsi, berteknologi tinggi, Su-35 generasi keempat, jet tempur modern yang muncul hanya pada tahun 2014. Ukraina mengoperasikan pertahanan udara sebagai baik, dan itu adalah senjata yang menurut Pentagon terus efektif melawan kekuatan udara Rusia. Ukraina mengoperasikan koleksi sistem SAM buatan Soviet era Perang Dingin, yang terbaru adalah Sa-15 Gauntlet dari tahun 1986. Berapa banyak sistem lama yang telah dipertahankan dan ditingkatkan selama beberapa dekade ini? Jenis pertahanan udara tambahan apa yang telah mereka terima, apapun pertahanan udara spesifik yang mereka miliki. Tampaknya jelas bahwa mereka memang bekerja, karena kekuatan besar jet tempur Rusia, masih belum mencapai superioritas udara. Salah satu faktor yang mungkin masih menginformasikan operasi adalah bahwa Rusia telah digambarkan oleh Pentagon sebagai menghindari risiko, yang berarti mereka cenderung tidak terbang ke daerah di mana pertahanan udara Ukraina dapat menargetkan mereka. Rusia juga memiliki pertahanan udara, sesuatu yang merupakan alasan potensial mengapa Ukraina juga belum memiliki superioritas udara. Secara keseluruhan, Rusia memiliki sistem rudal permukaan ke udara jarak jauh yang cukup untuk menjangkau hampir seluruh negara Ukraina, sebuah skenario yang menimbulkan pertanyaan signifikan yang belum terjawab mengapa Rusia belum mampu mencapai superioritas udara. Pertahanan udara S-400, yang beroperasi sejak 2007, terus dimodernisasi dengan jaringan digital, komputasi berkecepatan tinggi, dan kemampuan radar multifrekuensi, ini telah menghasilkan suasana sedemikian rupa sehingga laporan media milik negara Rusia dalam beberapa tahun terakhir secara konsisten mengatakan bahwa pertahanan udara mereka dapat mendeteksi dan menghancurkan bahkan pesawat siluman. Rusia mengoperasikan pesawat Su-35 generasi keempat yang ditingkatkan serta Su-30 dan Su-35. Baik Su-34 dan Su-35 disebut sebagai pesawat tempur, yang muncul baru-baru ini pada tahun 2014. Su-34 terdaftar sebagai pembom tempur, dengan kapasitas serangan jarak jauh dan Su-35 dilaporkan seorang pejuang tempur berat multiperan. Mungkin ada beberapa pertanyaan tentang berapa banyak dari jet tempur generasi keempat yang lebih modern ini yang beroperasi, karena gudang jet tempur Rusia yang lebih tua kemungkinan akan lebih besar. Namun, berdasarkan angka murni, jumlah jet tempur mereka tampaknya akan membanjiri pesawat Ukraina di udara. Pesawat Rusia mungkin kehilangan pertempuran udara di udara oleh pilot Ukraina yang bermotivasi tinggi atau hanya terkena dan menghadapi risiko besar oleh pertahanan udara Ukraina yang efektif.
Sebaliknya, Ukraina dilaporkan mengoperasikan sebagian besar jet tempur buatan Soviet era 1970-an dan 1980-an seperti Su-24, yang terdaftar telah muncul sejak 1974. Namun, badan pesawat yang lebih tua tidak selalu diterjemahkan menjadi pesawat tempur, jet dengan sedikit kemampuan. AS, misalnya, telah meningkatkan secara besar-besaran pesawat tempur F-15 dan F-18 era 1980-an dengan avionik baru, teknologi penargetan, sensor, dan senjata. Perjalanan waktu sejak perang dimulai tidak menguntungkan kekuatan jet tempur Rusia yang lebih besar dan mereka masih tidak mampu mengamankan udara. Sukhoi Su-34 seharusnya mengubah angkatan udara Rusia, pesawat pembom tempur supersonik bermesin ganda, kursi ganda, varian yang sangat berkembang dari pesawat tempur superioritas udara Su-27, berjanji untuk mengantarkan era baru pengeboman presisi berteknologi tinggi. Sebaliknya, Su-34 telah terbang ke Ukraina dengan membawa bom bodoh yang sama, kurangnya amunisi berpemandu presisi, belum lagi doktrin Rusia yang menganggap pesawat pada dasarnya sebagai artileri terbang, memaksa pesawat tempur senilai $50 juta itu terbang rendah melalui pertahanan udara Ukraina yang paling tebal agar memiliki peluang untuk mengirimkan bom mereka dengan tingkat apapun, akurasi. Akibatnya, Su-34 jatuh dari langit dalam jumlah yang pasti mengejutkan bagi Komandan Angkatan Udara. Pesawat terbaru mereka mengalami nasib yang sama dengan pesawat tertua mereka. Angkatan Udara Rusia memesan batch pertama 32 Su-34 pada 2008, batch kedua 92 menyusul pada 2012. Rusia pada 2021 memiliki sekitar 122 Su-34 di beberapa resimen. Bahkan dengan memperhitungkan kerugian, pada tahun 2030 Angkatan Udara dapat mengoperasikan hampir 200 Su-34. Rencananya, selama ini, Su-34 untuk menggantikan Su-24 tahun 1970-an, sekitar 70 diantaranya masih beroperasi. Tidak ada tempat yang lebih jelas daripada di Suriah. Kremlin mengerahkan Su-34 ke Suriah mulai November tahun 2015, tak lama setelah F-16 Turki menembak jatuh Su-24 Rusia yang dilaporkan tersesat ke wilayah udara Turki. Jet 22 ton dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan juga menawarkan radar multimode dan suite penanggulangan elektronik Hibini. Secara teori, Su-34 kompatibel dengan serangkaian rudal dan bom yang dipandu dengan presisi, membuat tipe ini secara kasar dapat dianalogikan dengan Boeing F-15E, pesawat pengebom tempur Angkatan Udara AS sendiri. Tapi ada perbedaan kritis, di mana Amerika setiap tahun membeli ribuan rudal dan bom berpemandu satelit, laser dan inframerah, sering berlatih bersama mereka dan menggunakannya dalam pertempuran hampir dengan mengesampingkan senjata terarah. Rusia semua berhenti membeli amunisi berpemandu bertahun-tahun yang lalu karena biaya tinggi dan pasca 2014. Dampak sanksi asing terhadap produsen bom dan rudal Rusia. Jadi meskipun Su-34 dapat membawa amunisi berpemandu, Su-34 dan setiap pesawat tempur taktis lainnya dalam layanan Rusia, hampir tidak pernah benar-benar melakukannya. Sebagian besar dari 300 pesawat tempur sayap tetap, Angkatan Udara Rusia, yang berkumpul di sekitar Ukraina hanya memiliki bom dan roket yang tidak terarah untuk digunakan dalam serangan darat. Justin Brong mencatat dalam analisis baru-baru ini untuk Royal United Services Institute di London. Itu jelas tidak hanya dalam video yang dirilis Kremlin yang menggambarkan pembom tempur dalam pertempuran di Ukraina, tetapi juga dalam tingkat kerugian jenis itu. Analis independen telah mengkonfirmasi penghancuran 4 Su-34 di Ukraina. Pihak Ukraina dilaporkan telah menangkap hidup-hidup setidaknya satu pilot Sukhoi, Alexander Krasnoyarsev. Jika 4 kehilangan Su-34 terlihat jelas dalam foto dan video dari garis depan, Anda dapat dengan aman mengasumsikan kerugian tambahan telah terjadi tetapi tidak didokumentasikan dengan baik. Hanya satu dari tipe sayap tetap Rusia yang menderita lebih buruk dalam perang saat ini, jet pendukung jarak dekat Su-25, yang terbang lebih rendah dan lebih lambat daripada Su-34. Pejabat Ukraina pada tanggal 18 Maret mengklaim pasukan yang menembakkan rudal Stinger yang diluncurkan dari bahu menghancurkan satu Su-34. Para pejabat di Kiev seminggu kemudian mengaitkan dugaan penembakan Su-34 lainnya dengan unit pertahanan udara bergerak. Tidak jelas apakah itu berarti rudal portabel atau kendaraan pertahanan udara. Bagaimanapun, jelas Su-34 menjadi mangsa rudal jarak pendek yang kemungkinan dipandu oleh TV atau inframerah. Rudal-rudal ini, termasuk Strelas dan Stinger Amerika yang dirancang Soviet, biasanya hanya berjarak beberapa mil dan beberapa mil ke atas.